Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu mengenai prioritas intervensi pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah antara Kota Blitar dan Kota Kediri menggunakan metode Analytic Network Process atau biasa disebut dengan ANP. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Alzara Sarpehana dengan NRP akhir 034 dan rekan-rekan saya. Saya Rasida Zara Fauzia dengan NRP terakhir 021. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NRP terakhir 026. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Karel Fadi Sarifan, bisa dipanggil Karel dengan nomor NRP akhir 035. Baik, next. Baik, mungkin kita langsung saja ke latar belakang, di mana kenapa kita memilih untuk ketimpangan pembangunan wilayah. Nah, karena seperti yang kita tahu, ketimpangan pembangunan wilayah sendiri itu masih menjadi tantangan dalam mewujudkan suatu pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Nah, di sini kami memilih Kota Kediri dan Kota Blitar untuk sebagai perbandingannya. Kenapa kita memilih Kota Kediri dan Kota Blitar? Hal ini dikarenakan Kota Kediri dan Kota Blitar ini merupakan wilayah yang berdekatan. Selain itu juga memiliki karakteristik wilayah yang serupa. Namun, masih adanya perbedaan pada indikator pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun tata kelola. Nah, di sini kami akan meneliti menggunakan Analytic Network Process atau biasa disebut ANP, karena mampu menganalisis hubungan saling mempengaruhi atau interdependence antar kriteria dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuannya itu adalah untuk bisa menentukan strategi prioritas mana yang paling efektif untuk bisa mendukung pembangunan yang merata. Next. Nah, untuk tujuan dan rumusan masalahnya, untuk rumusan masalahnya sendiri, itu bagaimana menentukan strategi prioritas yang paling efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah antara Kota Blitar dan Kota Kediri dengan mempertimbangkan segala aspek keterkaitan dari aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian sendiri, untuk tujuan umumnya itu menentukan strategi prioritas pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah antar Kota Blitar dan Kota Kediri menggunakan metode ANP, dan tujuan khususnya yang pertama itu bisa mengidentifikasi hubungan antar kriteria, yang kedua menentukan bobot prioritas setiap kriteria, yang ketiga menentukan strategi pembangunan yang paling diprioritaskan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Baik, selanjutnya yaitu matriks dan struktur hierarki. Untuk goals-nya sendiri yaitu kita ingin menentukan strategi prioritas pengurangan ketimpangan wilayah antara Kota Kediri dan Kota Blitar. Untuk kriterianya sendiri ada 4, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola. Dan alternatifnya ada 3, yaitu pembangunan jalan, peningkatan sarana sekolah, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Nah, berikut merupakan strategi ANP matris dari kita. Next. Nah, berikut kriteria-kriteria yang kami pilih. Yang pertama, kriteria infrastruktur, yaitu mulai dari pemenuhan kebutuhan ketersediaan kualitas serta pemerataan sarana dan prasarana fisik. Yang selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, bagaimana cara kita mengetahui capaian atau mutu layanan terhadap fasilitas pendidikan, baik formal maupun informal. Kriteria yang ketiga yaitu kesehatan, yang dimana kesehatan ini kita juga menilai kualitas dan jangkauan pelayanan medis ketersediaan di fasilitas kesehatan. Dan yang kriteria terakhir yaitu tata kelola, bagaimana efektivitas birokrasi dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta regulasi yang dijalankan di pemerintah daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada alternatif terhadap program. Yang pertama ada pembangunan jalan, yang dimana kita ingin memberikan rekomendasi terhadap penyediaan, perbaikan maupun perluasan jaringan jalan atau konektivitas. Terus yang kedua ada alternatif peningkatan pembangunan sarana sekolah, yang direncanakan
dalam penyebaran bantuan pendidikan yang lebih merata. Dan yang terakhir yaitu alternatif peningkatan fasilitas kesehatan. Ini merupakan sebuah strategi dalam pengembangan kapasitas rumah sakit yang yang ada di daerah maupun pemenuhan alat medis puskesmas yang masih kekurangan atau yang masih tertinggal seperti itu. Next. Berikut adalah hasil responder dari kuesioner yang telah kami bagikan, yang mana terdiri dari 5 pakar. Yang pertama ada praktisi tata kelola wilayah dan kota, yang kedua ada mahasiswa PWK, yang ketiga ada mahasiswa dari studi pembangunan, yang keempat ada dari Bapeda Kota Blitar, dan yang terakhir melalui masyarakat Kota Kediri. Baik, selanjutnya ini merupakan perhitungan cluster work matrix dari kami, yang dimana matriks ini digunakan dalam memberikan bobot pada setiap klaster sebelum eh, pembobotan dilakukan. Nah, di sini juga tertera bahwa bobot kriterianya 2,844 dan nantinya akan menghasilkan sebuah kriteria per kriteria dan alternatif yang nantinya menjadikan kolom sama atau konsisten seperti itu. Sehingga matriks ini digunakan dalam memudahkan eh, untuk perhitungan selanjutnya yaitu weight supermatrix yang menjadi menjadi dasar dalam penentuan prioritas akhir. Next. Selanjutnya ada unweighted supermatrix, yang mana berdasarkan hasilnya itu kriteria infrastruktur atau C1 merupakan kriteria yang paling dominan dengan jumlah nilai kolom 2,6353. Sementara itu, alternatif pembangunan infrastruktur atau A1 itu menjadi alternatif yang paling berpengaruh dengan nilai 3,2644, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran paling besar dalam mendukung pencapaian tujuan. Selanjutnya ada weighted supermatrix, yang mana hasil dari normalisasi dari unweighted supermatrix ini menggunakan bobot setiap klaster. Pada tahap ini, seluruh hubungan antar kriteria dan alternatif sudah disesuaikan berdasarkan tingkat kepentingannya, sehingga setiap kolom memiliki total bobot satu. Matriks ini menjadi dasar untuk proses iterasi pada limit matriks yang nantinya akan menghasilkan prioritas akhir strategi pembangunan. Nah, baik untuk yang slide ke-10 yaitu limit matrix. Nah, pada slide ini menunjukkan bahwasannya limit matrix yaitu hasil akhir dari proses iterasi wake supermatrix hingga mencapai kondisi convergent setelah 42 iterasi. Tahap ini seluruh nilai sudah stabil sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi alternatif dengan prioritas tertinggi, sedangkan pada tingkat kriteria tata kelola memiliki bobot paling besar. Next. Oke, pada slide ke-11 yaitu analisis hasil. Berdasarkan hasil ANP, pembangunan infrastruktur menempati peringkat pertama sebagai strategi yang paling efektif untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Selanjutnya adalah peningkatan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur memiliki dampak paling besar dengan mendorong pemerataan pembangunan antara kota Kediri dan kota Blitar dan kota Kediri. Next. Nah, untuk hasil analisis yaitu analisis hasil uji konsistensi, pada saat ini ditampilkan hasil uji konsistensi atau konsistensi rasio. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian responden bersifat logis dan konsisten. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar perbaikan sudah memenuhi kriteria konsisten, sehingga bobot prioritas yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasi, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan strategi prioritas dalam mengurangi ketimpangan wilayah antara Kota Blitar dan Kota Kediri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh tata kelola yang baik, serta tetap meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan agar pemerataan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.
Baik, 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 mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.